Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kelas IF 19C. Di sini kami akan mempresentasikan tentang parallel port, aplikasi, dan rangkaian konektor USB. Kelompok kami beranggotakan 5 orang yang terdiri dari Noviti Yulistiani, saya sendiri Opinati Nuraini, Farhan Faujan, Wenda Adi Kusnaya, dan Marta Wijaya. Next. Di sini saya akan menjelaskan tentang parallel port. Porta paralel atau parallel port adalah salah satu jenis soket pada komputer pribadi untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti pencetak mode lama. Karena itu, porta paralel sering juga disebut porta pencetak. Perusahaan yang memperkenalkan porta ini adalah Centronics. Maka porta ini juga disebut dengan porta Centronics. Kesederhanaan porta ini dari sisi pemrograman dan antarmuka dengan hardware membuat porta ini sering digunakan untuk percobaan-percobaan sederhana dalam perancangan peralatan pada elektronika. Selanjutnya akan dibacakan oleh Noviti Yulistiani. Port paralel ialah port data di komputer untuk mentransmisi 8 bit data dalam sekali detak. Standar port paralel yang baru ialah IEE 1284 di mana dikeluarkan tahun 1994. Standar ini mendefinisikan 5 mode operasi sebagai berikut. 1. Mode kompatibilitas. 2. Mode nibble. 3. Mode byte. 4. Mode EPP atau Enhanced Parallel Port. 5. Mode ECP atau Extended Capability Port. Tujuan dari standar yang baru tersebut ialah untuk mendesain driver dan peralatan yang baru yang kompatibel dengan peralatan lainnya serta standar parallel port sebelumnya atau SPP yang diluncurkan tahun 1981. Mode kompatibilitas nibble atau byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas nibble dan byte digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel orisinal di mana EPP dan ECP membutuhkan tambahan hardware di mana dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Mode kompatibilitas atau mode Contranich hanya dapat mengirim data pada arah maju pada kecepatan 50 kbits per detik hingga 150 kbits per detik. Untuk menerima data, Anda harus mengubah mode menjadi mode nibble atau byte. Mode nibble dapat menerima 4 bit atau nibble pada arah yang mundur, misalnya dari alat ke komputer. Mode byte menggunakan fitur bidirectional paralel untuk menerima 1 byte atau 8 bit data pada arah mundur. IRQ atau interrupt request pada port paralel biasanya pada IRQ5 atau IRQ7. Selanjutnya akan dibacakan oleh Wenda. Jadi di sini saya akan menjelaskan port parallel extend atau PINCEN menggunakan hardware tambahan untuk membangkitkan dan mengatur handspring untuk mengeluarkan 1 byte ke printer menggunakan mode kompatibilitas. Software harus 1. Menulis byte ke data port. 2. Cek untuk melihat apakah printer sibuk. Jika sibuk, ia akan menerima data sehingga data yang telah dituliskan akan hilang. 3. Buat strobe atau pin 1 rendah. Ini memberitahukan printer bahwa data yang benar telah berada di line data. 4. Buat strobe tinggi lagi setelah menunggu sekitar 5 mikrodetik setelah membuat strobe low. Hal ini membatasi kecepatan data, sedangkan EPP atau ECP mengizinkan hardware mengecek jika printer sibuk dan mengeluarkan sinyal strobe atau handspring lainnya. Ini berat hanya 1 instruksi input atau output yang harus dilakukan yang akan meningkatkan kecepatan port ECP. Juga mempunyai kelebihan menggunakan saluran DMA atau buffer FIFO.
Jadi data dapat digeser tanpa menggunakan instruksi input atau output. Nah, di sini ada tabel nama pin dari konektor paralel port DB25 dan Kentronics. Ini bisa dilihat. Ini ada penjelasannya. Untuk mengeluarkan data di port paralel, Anda gunakan fungsi output 8 bit dan output 16 bit. Ini ada gambar yang tadi, sama saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farhan Paujan. Aplikasi rangkaian konektor USB. USB ialah port yang sangat diandalkan saat ini dengan bentuknya yang kecil dan kecepatan data yang tinggi. Anda dapat menghubungkan hingga 127 produk USB dalam satu komputer. USB versi 1.1 mendukung dua kecepatan, yaitu mode kecepatan penuh hingga 12 Mbps dan kecepatan rendah 15 Mbps. USB 2.0 mempunyai kecepatan 420 Mbits yang dikenal sebagai mode kecepatan tinggi. Saat ini transfer data menggunakan port USB sudah semakin marak. Port USB menjadi pilihan utama karena ukuran yang ringkas dan kecepatan transfer yang cukup besar. Sebagai perbandingan, bus PCI saat ini mendukung transfer data hingga 132 MB per second, di mana AGP pada 66 MHz mendukung hingga 533 MB per second. AGP dapat melakukan ini karena kemampuannya untuk mentransfer data pada ujung naik dan turun detak 66 MHz. Next. Aplikasi dan rangkaian konektor USB. Ada dua macam konektor USB, yaitu konektor A untuk menghubungkan ke host dan konektor B untuk menghubungkan ke peranti USB. Secara fisik dapat dibedakan dengan mudah untuk menghindari kesalahan pemasangan. Untuk contohnya seperti yang di PPT tersebut. Dijelaskan oleh Marta Wijaya. Oke, izin melanjutkan materi. Jadi di sini ada aplikasi dan rangkaian konektor USB untuk menghubungkan lebih luas, seperti menghubungkan ke piranti berukuran kecil, layaknya seperti handphone, PDA dan sebagainya. Dibuat untuk konektor mini A dan mini AB. Semua jenis konektor USB dihubungkan dengan 4 kabel, sebagaimana tabel berikut di bawah ini. Jadi pin 1. Jadi di sini ada tabel pin, tabel warna kabel dan fungsi. Untuk pin 1 itu berwarna merah dengan fungsi PIBAS atau 5 volt. Lalu pin kedua itu warna putih dengan fungsi D-min. Pin ketiga itu berwarna hijau dengan fungsi D+, dan pin keempat dengan warna hitam dengan fungsi ground. Oke, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.